musafir. Tapi yang makmum harus nggak boleh ngikuti musafir. Misal, kita di Masjid Agung ini datang syekh, dia musafir, dia mengingatkan anak musafir, maka dia sholatnya 2 rakaat. Maka setelah salam, jamaahnya harus nambah 2 rakaat lagi. Nggak boleh ngikuti salamnya. Nah, itulah tadi Pak. Nah, 3 Pak, 3 hari ini. Ya. Jaraknya memang selisih, ada juga berselisih Pak. Ada yang mengatakan 86 sudah boleh. Jadi kalau hitungan 86 kilo itu boleh. Pokoknya melampaui 2 waktu ya. Nah, tapi sekarang dengan teknologi pesawat, kalau sini Jakarta kan nggak sampai 2 waktu. Tapi jaraknya kan udah pasti lebih jauh kan gitu. Jadi hukum jaraknya yang membolehkan dia, bukan karena waktu. Bahkan kalau macet sekali kan yang tidak memungkinkan kita turun untuk sholat, itu terpaksa kita boleh juga menjamak atau sholat itu karena keadaan ya kan. Nah, jadi kalau kembali ke musafir tadi, sebaliknya kalau kita musafir berjamaah dengan yang makmum, yang mukim, ya harus ikut semuanya, nggak boleh 2 rakaat itu salam. Nah, jadi jangan, aku kan musafir, 2 rakaat aja tuh salam, nggak boleh. Jadi imam diikuti untuk dijadikan untuk diikuti. Kalau kita bermakmum dengan mukim, maka kita ikuti seperti bagaimana biasa. Nah, makanya kalau kita mau memang sholat musafir ya sholat sendiri atau karena bersama rombongan ya sholatnya terpisah dengan yang mukim. Jangan dengan yang mukim. Karena yang mukim kan nggak ada hukum kosornya, jamak kosornya. Nah, itu sih kalau musafir. Jadi hitungan musafirnya itu seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Oke, ya. Telat masbuk. Ya tetap harus ikuti 4 rakaat juga. Walaupun kita musafir, karena ngikuti jamaah mukim, maka ngikuti hukum orang yang mukim. Iya. Jadi, iya. Jadi gitu. Sama dengan gini juga Pak, inilah adab juga. Mungkin ada sebagian yang berpendapat tidak wajib kunut. Nah, kemudian kita berjamaah dengan yang kunut. Gimana? Adabnya ikuti imamnya. Kalau imamnya kunut, walaupun kita berkeyakinan nggak berkunut, jangan terus mentang-mentang ini nggak kunut lagi, nggak boleh. Karena Imam Syafi'i dengan Imam Malik aja menghormati kan, ketika Imam Syafi'i disuruh imam di tempat gurunya kan nggak berkunut. Maka pengikutnya, ya Syekh, kenapa nggak berkunut? Aku menghargai pendapat guruku, yaitu Imam Malik kan gitu. Maka beliau tidak berkunut. Nah, begitu juga kita di dalam adab berjamaah, kalau memang imamnya kunut, ya kita harus ikut kunut. Ya kalau kita nggak kunut, ya jangan pandai-pandai kita kunut juga. Oh ini Muhammadiyah, nggak kunut, terus kemudian kita kunut sendiri dulu sampai ketinggalan, ya jangan. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bahkan kalau imamnya syekh, karena kita ingin menghormati syekh, syekhnya duduk Pak, gimana sholat jamaahnya? Imamnya duduk, karena sudah tua, nggak tahan berdiri, maka makmumnya pun harus ikut duduk. Itulah imam itu diikuti, ya. Iya. Jadi kalau imamnya duduk, ya imam jamaahnya harus duduk. Makanya sebaiknya ya janganlah, karena bagaimanapun sholat duduk dengan sholat berdiri itu lebih afdol sholat dengan berdiri. Sholat sunnah kan boleh duduk Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak nggak kuat lagi untuk sholat
dengan berdiri, boleh dengan duduk, ya, dengan kemampuannya. Nah itu sih intinya. Jadi ju'ilal imam yutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti, ya. Jadi kita tidak. Jadi harusnya kita bergerak setelah Allahu Akbar. Bar itulah kemudian kita baru gerak. Jadi jangan baru Allah udah ikut, jangan. Tapi nunggu Akbar. Makanya jangan terlalu panjang. Terutama ketika bangkit dari sujud ini, kan kadang karena Allah ini udah ngikut belakang jadinya kan. Nah, maka sebaiknya jangan terlalu panjang. Jadi kalau memang bangkit dari sujud mau berdiri ya sudah setengah ini Allahu Akbar gitu. Supaya tidak Allahu Akbar kan panjang itu kalau dari sujud ke berdiri. Kalau kita dari sujud udah mengucapkan Allah Akbar ya dipanjang jadinya. Nah, maka sebaiknya sudah setengah dari bangkit sujud ini baru gini Allahu Akbar. Nah, jadi bar itu makmum baru bergerak itu. Jadi ini kadang-kadang sepele tapi memang itulah. Nah, tapi kalau amin diusahakan bersama. Aminnya imam dengan makmum. Barang siapa yang beramin dengan ini itu malaikat menjawab, ya kan? Kalau amin harus sama, bukan amin imam dulu baru ini enggak. Tapi kalau amin hendaknya bersama. Tapi kalau soal gerakan itu mesti imam dulu baru makmumnya. Enggak, jangan menyamai. Ya. Nah, itu adab-adab dalam sholat berjamaah. Nah. Ya, silakan. Boleh. Mau kita tutup. Iya, Pak. Iya, Pak. Waktu zuhur. Iya. Caranya Bapak zuhur sama asar. Ya. Satu diurut Pak waktunya. Iya. Iya. Jamak pelaksananya. Jadi ada jamak kosor Pak ya. Kalau jamak kosor kan kosor itu disingkat. Iya. Namanya kalau asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim tetap sholatnya zuhur dulu baru asar. Kan urutannya kan zuhur baru asar. Dua rakaat. Iya, 2 rakaat salam terus berdiri lagi. 2 rakaat salam. Iya. Jadi teknisnya segitu. Jadi 2 rakaat dan jangan di sela-sela sunnah. Kan ini ada sholatnya udah dikosor sunnah pula. Enggak ya. Jadi 4 tapi 2 salam. Nah, karena 2 salam itu mewakili duhurnya, 2 salam lagi mewakili asarnya. Nah, jadi takdim. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jangan Bapak niat pergi dari rumah sudah jamak, nggak boleh Pak. Yang namanya mau jamak kosor, mau bermusafir, itu harus keluar dulu dari daerah kita, baru niat. Sebaliknya, jangan Bapak Ibu kalau mau misalnya kita pergian, nanti di rumah aja, jangan. Sholatnya usahakan di jalan juga. Jangan udah sampai rumah baru aku jamak, enggak. Jadi sepakati nanti mendekat sebelum sampai ke kota kita sholat jamaknya. Misalnya kita maghrib sama isya, ya kan? Nah, jangan sampai ke rumah baru sholat jamak maghrib isyanya. Nah, itu sebenarnya aturannya gitu. Kalau kita pergi harus istilahnya berangkat dulu lah, baru dikatakan musafir kan gitu. Begitu juga baliknya, jangan sampai rumah dulu baru dijamak. Tapi sebelum sampai itu usahakan sholat dulu di masjid terdekat dengan rumah kita, itulah kita sholatnya baru pulang. Iya, iya.
Iya. Ah. Oh niatnya. Jadi niat memang lafadz niat ini kan tidak mesti baku Pak ya. Jadi kalau mau dibahasa Arabkan boleh, kalau mau bahasa Indonesia nggak boleh. Jadi kalau di Indonesia kan ya usolli atau saya niat sholat duhur ya jamak takdim dengan asar 2 rakaat karena Allah Taala boleh. Jadi kalau dibahasarkan usolli sholat duhri jam'an wa qasron ya. Iya, rakaat ini. Iya, enggak salah. Niat lagi lah, Pak. Ya, yang pertama sholat duhur 2 rakaat, salam. Berdiri lagi sholat asar. 2 rakaat. Iya. Jadi tidak ada alasan tidak sholat walaupun bepergian karena sudah ada tekniknya, tata caranya. Oke. Mari kita tutup dulu, nanti kita coba kita kaji lebih dalam lagi bagaimana kita coba yang lebih apalah yang mungkin yang berkaitan dengan masalah-masalah keseharian supaya kita lebih mantap dengan apa yang sudah kita selama ini lakukan ya supaya tidak salah lagi. Baik, mari kita tutup sama-sama, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ilmika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami, jiwa kami dengan hidayah-Mu serta ilmu-ilmu-Mu ya Allah, agar kami tercerahkan dalam menjalani hidup dan kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana matinya ini? Tekan. Oh, dipencet lama. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Audionya kacau. Hah? Ada. Tapi harus ke sana ceknya. Iya, ini kayaknya ininya masalah. Oke, Pak. Hai, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak ya. Ya. Ada. Nggak mungkin lah ya. Nggak, sumurnya nggak ada, Pak. Sumurnya nggak ada.
Iya ya. Enggak di masjid itu, enggak ada. Kalau ya air dari bukit. Oh, dari rumah. Oh. Kita sudah sampai masjid. Orang udah lewat. Iya. Iya. Memang Jadi betul, Pak. Kalau jumpa ada kayu, cuma ada cabangnya segini. Ini nah. Itu kilat itu. Jangan dipegang. Oh. Gitu, Pak. Ini kayu. Iya. Ada cabang begini. Itu demikian tadi kajian malam Senin bersama Al-Ustadz Ahmad Basori telah selesai membahas tayamum, dan untuk toharoh sudah selesai. Dilanjutkan di bulan depan untuk bab yang terbaru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dijilati.